Kembali lagi bersama saya Yustina Heniuhana dengan NIM 191134026. Di sini kita akan belajar mengenai Montessori Science. Percobaan yang saya lakukan yaitu tentang pelangi di dalam gelas. Alat bahan yang dibutuhkan yang pertama ada sabun pencuci piring, minyak goreng, madu yang sudah diberi pewarna merah, air yang sudah diberi dengan pewarna putih, gelas, dan juga sendok. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk meningkatkan rasa ingin tahu anak, untuk meningkatkan kemampuan menyelidiki sesuatu yang baru untuk anak. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama. Masukkan madu yang sudah diberi warna merah ke dalam gelas. Masukkan sabun pencuci piring. Kita masukkan melalui sisi gelas menggunakan sendok supaya cairan masuk perlahan dan tidak tercampur. Yang ketiga, masukkan air yang sudah diberi pewarna putih. Masukkan juga melalui sisi gelas supaya tidak tercampur. Kemudian cairan terakhir adalah minyak goreng. Masukkan ke dalam gelas secara perlahan. Setelah semua bahan dicampur secara perlahan satu persatu, mulai dari madu, sabun pencuci piring, air, dan minyak, akhirnya menjadi pelangi di dalam gelas, yaitu ada warna merah, hijau, putih, dan kuning. Sekian video dari saya mengenai praktek pelangi di dalam gelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo adik-adik, perkenalkan nama Ibu Elsa. Kali ini Ibu akan mengajak kalian bersama-sama untuk belajar tentang sains. Oke, kali ini Ibu akan mengajak kalian bereksperimen tentang air, minyak, dan juga es batu. Pasti adik-adik sudah tidak sabar ya bagaimana eksperimennya. Langsung aja kita praktik bersama-sama yuk. Simak terus video ini baik-baik ya. Untuk alat dan bahannya, adik-adik perlu menyiapkan yang pertama seperti air, minyak, es batu, sendok, dan juga 3 buah gelas plastik ya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, adik-adik perlu memasukkan air sampai penuh ke dalam gelas plastik yang pertama ya. Kemudian, masukkan setengah air ke dalam gelas plastik yang kedua. Selanjutnya, tuangkan minyak sampai penuh ya di gelas kedua tadi. Untuk gelas yang terakhir, adik-adik hanya perlu memasukkan minyak saja ke dalam gelas tersebut ya.
Nah, selanjutnya masukkan es batu tadi ke dalam masing-masing gelas ya. Amatilah perubahannya. Es batu yang berada pada gelas berisi air tadi terlihat terapung ya adik-adik. Kemudian es batu yang berada pada gelas berisi air dan minyak terlihat melayang atau berada di posisi tengah. Dan yang terakhir, es batu yang berada pada gelas yang berisi minyak terlihat tenggelam. Es batu yang berada pada gelas yang pertama akan cepat mencair. Dan es batu yang berada pada gelas yang berisi air dan minyak tadi akan terlihat lebih lambat untuk mencair. Kemudian, es batu yang berada pada gelas yang berisi minyak tadi akan terlihat masih utuh dan tidak mencair. Penjelasan dari eksperimen sains tersebut yaitu hal yang membedakan air dan minyak adalah massa jenisnya ya adik-adik. Massa jenis air lebih besar dibandingkan massa jenis es batu. Sedangkan dengan minyak, massa jenis es batu akan lebih besar. Di dalam zat cair, sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih besar dari air, maka benda itu akan tenggelam. Sebaliknya, bila sebuah benda memiliki massa jenis yang lebih kecil dari air, maka benda akan terapung. Ketika massa jenis benda sama atau hampir sama dengan massa jenis air, maka benda akan melayang di air. Begitupun yang terjadi pada sebuah es batu. Begitu ya adik-adik, eksperimen sains, air, minyak, dan es batu. Selamat mencoba! Halo anak-anak, pada video kali ini Ibu akan mengajarkan kalian mengenai peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama ada 3 buah gelas. Nah, gelas ini telah diisi air sekitar 150 ml air. Dan yang kedua ada telur. Ada 3 buah telur. Di sini anak-anak bisa mengkreasikan telurnya dengan menarik mungkin. Di sini ibu telah mengkreasikan telur-telurnya ada 3. Dan yang alat dan bahan yang ketiga ada sendok. Dan yang keempat ada garam. Alangkah baiknya kita mengecek dulu kualitas telur yang kita gunakan. Jika telur yang kita gunakan dicelupkan ke dalam air atau dimasukkan ke dalam air tenggelam, berarti telur yang kita gunakan baik. Jika telur yang kita gunakan mengapung atau dia naik ke atas, berarti telur yang kita gunakan itu busuk. Nah, terlihat dalam 3 telur ini semuanya tenggelam dengan baik. Itu berarti telur yang kita gunakan baik. Oke. Kita keluarkan lagi anak-anak. Nah, anak-anak, kita coba pada percobaan pertama, yaitu apakah yang terjadi jika telur ini dimasukkan ke dalam air yang tidak berisi apa-apa atau tanpa air garam. Anak-anak terlihat bahwa telur ini tenggelam. Dan yang kedua, kita akan mencoba pada percobaan yang kedua, kita akan masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas yang berisikan air tadi. Kemudian kita coba lihat apa yang terjadi jika telur yang kedua ini dimasukkan ke dalam gelas yang telah berisi 2 sendok garam. Nah, anak-anak, terlihat telur ini terapung dan telurnya naik ke atas permukaan
air, yang berarti itu tandanya terapung. Nah, selanjutnya anak-anak, kita coba pada percobaan yang ketiga. Kita masukkan 1 sendok garam. Kita lihat apa yang terjadi. Kita masukkan telur yang ketiga ke dalam gelas yang tadi telah berisikan 1 sendok garam. Nah, anak-anak terlihat bahwa telurnya melayang-layang. Nah, anak-anak, mengapa hal itu bisa terjadi? Dari 3 percobaan tadi, kita sudah bisa melihat bahwa ada telur yang tenggelam, ada telur yang terapung, dan ada telur yang melayang. Nah, pada percobaan pertama tadi, ibu tidak memasukkan apa-apa ke dalam gelas ini, sehingga membuat telur ini tenggelam. Dan pada percobaan yang kedua, ibu memasukkan 2 sendok garam ke dalam gelas ini, sehingga telur tersebut mengapung atau naik ke atas permukaan air. Nah, dalam hal ini, jika kita memasukkan garam lebih banyak, maka telur tadi akan semakin mengapung lebih tinggi. Pada percobaan ketiga, ibu hanya memasukkan 1 sendok garam ke dalam gelas ini, sehingga membuat telur ini bisa melayang. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan penjelasan ibu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa! Langkah yang pertama, siapkan 4 wadah berupa cup plastik, lalu kita isi 2 cup dengan air. Langkah yang kedua, masukkan pewarna makanan merah dan biru sebanyak 1 tetes ke dalam cup yang sudah terisi air. Langkah yang ketiga, lipat tisu hingga lipatan menjadi kecil, lalu masukkan tisu ke dalam cup yang sudah terdapat warna makanan. Setelah tisu dimasukkan, mari kita amati apa yang terjadi pada cup kosong. Mengapa air bisa berpindah ke gelas yang kosong? Air tampaknya melawan gravitasi, tetapi air dalam keadaan bergerak. Proses ini disebut dengan kapilaritas. Kekuatan pergerakan antara air dan kertas itu lebih kuat daripada kekuatan kohesi dalam air. Akibatnya, air berjalan melewati tisu dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gelembung ajaib adalah karet gelang, kemudian ada kain perca, ada botol bekas yang sudah dipotong seperti ini, kemudian ada sabun pencuci piring, ada gunting, dan ada wadah untuk tempat menuangkan sunlight. Jadi cara membuat gelembung ajaib yang pertama adalah kita sudah menyiapkan botol seperti ini, botol yang sudah dipotong. Kemudian kita menyiapkan kain perca. Kain perca bisa langsung diletakkan di bagian botol yang seperti ini, yang bagian yang sudah dipotong. Kemudian letakkanlah seperti ini ya. Kemudian bisa langsung dikaitkan dengan karet gelang.
Nah, seperti ini hasil akhir dari alat untuk membuat gelembung ajaib. Selanjutnya, kain perca yang berlebihan bisa dipotong supaya menjadi lebih rapi. Dalam menggunakan gunting diharapkan untuk berhati-hati. Nah, sudah terlihat agak rapi. Kemudian selanjutnya bisa langsung menuangkan sabun pencuci piring di tempat yang sudah disiapkan. Secukupnya saja. Sudah cukup tanpa dikasih air. Kemudian cara menggunakannya, kita celupkan bagian kain perca ini ke dalam sabun pencuci piring yang sudah dituangkan di wadah seperti ini. Kemudian hasilnya nanti bisa dilihat bersama-sama. Nah, jadi cara membuat gelembung ajaibnya seperti ini. Kita celupkan. Secukupnya sudah. Kemudian kita tiup.